Pada awal skin kita akan diperlihatkan Chihuyu yang terkejut karena Takemichi berasal dari masa depan. Takemichi memberitahu Chihuyu bagaimana cara dirinya ke masa lalu pada hari kematiannya. Bagaimana dirinya hanya bisa kembali 12 tahun dari masa sekarang. Takemichi menceritakan mengenai Maiki, Draken, Kisaki, dan masa depan Chihuyu. Meskipun Takemichi telah bersumpah untuk tidak memberitahu hal ini pada siapapun. Takemichi menceritakan semua yang terjadi pada masa depan sebelumnya pada Chihuyu. Bahkan memberitahu kalau Chihuyu akan dibunuh oleh Kisaki. Setelah memberitahu semuanya, Takemichi merasa kalau dirinya telah membuat kesalahan dan tidak tahu apa yang akan terjadi nanti. Chihuyu mengatakan, "Jadi aku akan mati." Takemichi memberitahu Chihuyu kalau tadi itu cuma bercanda. Chihuyu mengatakan, "Entah kenapa aku selalu tahu. Setelah kupikir, selalu ada yang aneh darimu. Ada kalanya juga kau terlihat berbeda. Sebelum pertarungan melawan Valhalla, kau memberitahu Baji, tolong jangan mati. Aku tidak berada cukup dekat, sehingga aku tidak mendengar secara rinci apa yang kalian bicarakan. Tapi aku yakin mendengar itu." Chihuyu mengetahui kalau Takemichi sudah tahu Baji akan mati, dan itulah kenapa Takemichi begitu putus asa. Takemichi mengatakan, "Aku tahu, tapi aku tidak bisa mencegahnya. Meskipun aku mencoba menyelamatkan Baji." Chihuyu menganggap kalau Takemichi sangat luar biasa. Chihuyu mengatakan, "Selama ini kau bertarung sendirian kan? Tanpa siapapun memujimu atau menghargaimu. Banggalah pada dirimu sendiri, Takemichi. Hasil akhirnya tidak masalah. Siapapun tidak menyaksikanmu. Tapi kau melawan masa depan itu dan tidak kabur. Aku menghormatimu." Takemichi tidak percaya kalau Chihuyu mempercayai dirinya dan semua omong kosong yang tadi dirinya katakan kepada Chihuyu. Chihuyu mempercayai Takemichi karena Takemichi adalah partnernya. Takemichi merasa kalau memberitahu Chihuyu benar-benar keputusan yang tepat. Hal itu membuat Takemichi menangis. Selanjutnya Chihuyu makan, lalu memberikan makanannya kepada Takemichi. Chihuyu mengatakan, "Kisaki, benar-benar membunuhku ya. Masa depan ini benar-benar membuatku kesal." Chihuyu bertanya kepada Takemichi, "Jadi, dari awal Kisakilah musuh Baji?" Takemichi menjawab, "Iya, itu pasti. Kudengar langsung dari Kisaki sendiri di masa depan." Chihuyu berencana membunuh Kisaki, tapi bukan sekarang. Karena sebagai kapten divisi ketiga, Kisaki memiliki ratusan orang di bawah kendalinya. Juga divisi ke-6 yang baru dibentuk berisikan anggota Valhalla. Ditambah lagi dibandingkan mereka, kau dan aku baru saja menjadi pemimpin divisi 1. Kita benar-benar belum berfungsi. Takemichi mengatakan, kalau itu perbedaan yang sangat besar. Chihuyu merasa bersemangat dengan ini. Chihuyu mengatakan, "Kau akan membuat divisi 1 menjadi divisi yang tak terkalahkan. Takemichi, kau memulainya dari nol. Tapi aku yakin kau dapat melakukannya. Kita akan menghancurkan Black Dragon. Kisaki, siapapun itu aku tidak peduli. Aku akan mendukungmu terus sampai akhir." Itulah jawabanku untukmu karena sudah memberitahu segalanya. Ayo buat ini berhasil. Takemichi menyetujui apa yang dikatakan oleh Chihuyu. Namun Chihuyu kesal kepada Takemichi karena telah menghabiskan ramennya. 2 hari kemudian di sebuah ruangan, para pengurus Toman berkumpul. Smiley mengatakan, "Aku benar-benar tidak tahu Hakai adalah adiknya pemimpin Black Dragon." Muto bertanya kepada Mitsuya, "Kau tahu itu kan Mitsuya?" Namun Mitsuya hanya diam. Hanma merasa kalau Black Dragon sungguh merepotkan. Kisaki merasa kalau hal itu tidak bisa dihindari. Draken bertanya, "Apa pengurus sudah berkumpul di sini?" Maiki kemudian menyuruh seseorang untuk masuk dan orang itu adalah Hakai dan Takemichi. Draken kemudian mengatakan, "Seperti yang sudah kalian semua ketahui, 4 hari lalu, Takemichi dihajar oleh ketua geng Black Dragon. Mereka berbuat kekerasan terhadap Takemichi. Mengetahui bahwa Takemichi adalah kapten divisi 1 kita, yang artinya itu adalah deklarasi perang dari Black Dragon." Muto sama Smiley tampaknya ingin menghancurkan game Black Dragon. Mitsuya mengatakan, "Kita sebelumnya mengalahkan generasi ke-9, tapi generasi ke-10 sangatlah berbeda." Smiley mengatakan, "Kau sepertinya tidak paham. Bukan salah Takemichi kalau dia tidak tahu di mana area kekuasaan Black Dragon. Jadi kenapa kau membawanya ke sana, Hakai?" Muto curiga kalau Hakai adalah mata-mata dari game Black Dragon.
Apalagi si Hakai ini adalah adiknya bos dari game Black Dragon. Namun Takemichi membela Hakai. Takemichi kemudian mengingat perkataan Chifuyu. Dengar ya Takemichi, di rapat pengurus Toman, 2 hari dari sekarang, Hakai kemungkinan akan keluar dari Toman, yang akan membawa kita pada masa depan yang kau katakan. Untuk merubah masa depan, kita harus menghentikan Hakai meninggalkan Toman. Ternyata sebelum dimulainya rapat, Chifuyu dan Takemichi telah membuat rencana. Hakai kemudian mengatakan, aku tidak akan membuat alasan apapun. Benci aku, hajar aku, lakukan apapun yang kalian mau. Sebagai adiknya, aku siap untuk menerima konsekuensiku. Jadi pemimpin, aku Shiba Hakai, wakil pemimpin divisi 2 Gen Tokyomanji, meminta izin untuk meninggalkan Toman. Meiki mengatakan, apakah tidak apa-apa seperti itu? Takemichi menentang dan menyuruh untuk berhenti. Takemichi kemudian menjalankan rencana A yang dibuat bersama Chifuyu. Takemichi mengatakan, tenangkan dirimu sebentar dan pikirkanlah dengan cemilan yang enak ini. Takemichi kemudian memberikan dorayaki kepada Meiki. Namun Meiki langsung melemparnya. Draken kesal dengan apa yang dilakukan oleh Takemichi. Namun ternyata Chifuyu masih punya rencana B jika rencana A gagal. Chifuyu menyuruh Takemichi untuk membaca catatan. Namun isi dari catatan itu adalah beranilah. Takemichi merasa putus asa dengan rencana yang dibuat oleh Chifuyu. Takemichi kebingungan dengan apa yang harus diperbuat sekarang. Draken menanyakan keputusan Meiki mengenai Hakai. Meiki mengatakan, akan kuserahkan kepada Mitsuya, karena dia adalah kapten divisi kedua. Mitsuya kemudian berjalan ke arah Hakai. Hakai meminta maaf kepada Mitsuya, karena dirinya sudah memantapkan keputusannya. Mitsuya menyuruh Hakai untuk tidak terlihat begitu menyedihkan, dan Mitsuya mengerti. Hakai sambil hormat mengatakan, senang bekerja denganmu. Takemichi berpikir, sekarang apa? Kondisinya tidak bisa terus begini. Apakah aku tidak bisa merubah apapun lagi? Mitsuya terdiam sejenak lalu mengatakan kepada Hakai, kau bilang apa? Aku tidak bilang kau boleh pergi. Biarkan aku membicarakan ini dengan Taiju. Takemichi dan Hakai terkejut dengan keputusan Mitsuya. Selanjutnya kita diperlihatkan masa lalu Hakai, yang dimana Hakai disebut sebagai anak bermasalah karena Hakai adalah adiknya Shiba Taiju. Saat itu Hakai menghajar seseorang sampai berdarah. Namun saat mau menghajarnya lagi, Hakai dihentikan oleh Mitsuya karena Hakai sudah kelewatan. Mitsuya memberitahu Hakai kalau kekerasan seharusnya digunakan untuk melindungi. Saat pertama kali bertemu dengan Mitsuya, Hakai melihat kalau Mitsuya adalah orang aneh yang sedang bersama anak kecil. Selanjutnya, Hakai kemudian memanggil Mitsuya dan mengatakan, mungkin bukan ide yang bagus untuk bertemu dengan Taiju. Apapun perkataanmu tidak akan ada gunanya. Dia itu sampah. Mitsuya mengatakan, bisakah kau berhenti? Kau selalu membereskan masalahmu sendirian. Ngomong-ngomong, kenapa mereka berdua ikut? Takemichi ikut karena dirinya ada pada waktu permasalahan Taiju dan Hakai. Sedangkan Chifuyu ikut karena mau mengawasi Takemichi. Karena Takemichi ini bodoh. Bangke juga nih Chifuyu. Tentu saja Takemichi marah karena Chifuyu menyebutnya bodoh dan rencana buruk Chifuyu. Namun Chifuyu hanya biasa-biasa saja. Mitsuya dan Taiju pun akhirnya bertemu. Mitsuya menyapa Taiju dengan baik. Taiju mengatakan, kau Mitsuya cecenguk yang selama ini sudah memanipulasi adik laki-lakiku. Akan kubunuh kau. Mitsuya menganggap kalau itu tuduhan besar. Taiju kemudian bertanya, jadi kau mau bicara apa? Jangan bertele-tele. Mitsuya memberitahu Taiju kalau dirinya akan menyerahkan Hakai kepada Black Dragon dan tidak akan melihatnya lagi. Takemichi terkejut dengan keputusan Mitsuya. Taiju yang senang mengatakan, sekarang baru menarik. Kau tidak datang kemari untuk menghentikan ini terjadi. Namun, Mitsuya meminta untuk membebaskan Yuzuha. Tentu saja hal itu membuat Takemichi, Taiju dan Hakai terkejut. Mitsuya mengatakan kepada Taiju, kau memaksa Yuzuha melakukan sesuatu kan? Hakai selama ini melindungi Yuzuha dari KDRT. Taiju menganggap apa yang dikatakan oleh Mitsuya adalah lelucon. Mitsuya memberitahu Taiju kalau Hakai tidak meninggalkan Toman karena dia takut terhadap Taiju, melainkan dia melakukan itu untuk melindungi Yuzuha. Taiju langsung menghajar Mitsuya, tapi pukulan Taiju berhasil ditahan oleh Mitsuya. Mitsuya mengatakan, kukatakan lagi, akan kuserahkan Hakai, jadi bebaskan Yuzuha.
Kalau kau menyetujui persyaratan ini, Toman tidak akan mencari masalah dengan Black Dragon. Jika ditolak, maka Toman dan Black Dragon akan perang. Taeju menyetujui hal itu. Taeju mengatakan, meskipun aku tidak melakukan KDRT atau apapun, akan ku tepati janjiku. Aku tidak akan memukul Yuzuha lagi. Saat pulang, Chihuyu merasa kalau pada akhirnya Hakai tetap bergabung dengan Black Dragon. Namun Takemichi belajar satu hal, yaitu Hakai akan membunuh Taeju demi kepentingan Yuzuha. Hakai berterima kasih kepada Mitsuya. Mitsuya mengatakan, Hakai, entah seberapa sulit masalah yang dihadapi, gunakan kekuatanmu untuk melindungi. Hakai terharu dengan perkataan Mitsuya. Hakai kemudian mengingat masa lalu saat dirinya berada di rumah Mitsuya. Saat itu Mitsuya menyuruh Runa untuk berhenti mengejar Mana, karena nanti Mana akan bersemangat lagi. Mitsuya meminta maaf kepada Hakai karena dirinya ribut. Mitsuya kemudian memberikan Hakai makanan. Hakai bertanya, orang tuamu mana? Mitsuya menjawab, hanya ibu. Dia kerja sampai larut malam, jadi aku yang merawat mereka berdua. Hakai bertanya, bukankah sulit harus mengurusi semua ini? Namun, Mitsuya hanya tersenyum. Mitsuya memberitahu Hakai untuk tidak membenci situasi yang sudah ditakdirkan untuknya. Itu dia pembahasan mengenai Tokyo Revenger episode 29. Kalau kalian suka dengan pembahasan ini, jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa juga subscribe dan nyalakan tombol loncengnya, supaya kalian bisa mengetahui video terbaru berikutnya. Dan saya juga akan lebih bersemangat lagi dalam membuat videonya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.